Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas tentang faktor-faktor penentu pemilihan jenis usaha. Hal ini kenapa penting? Karena biasanya bagi para pemula usahawan ataupun bagi mereka yang ingin menambah jenis kegiatan usaha yang baru akan mulai berpikir dan akan juga menghadapi situasi kebingungan dan kebimbangan untuk memilihnya. Yang perlu diperhatikan yang pertama adalah minat dan bakat. Minat ini bisa melihat ketertarikan ataupun kesukaan si pelaku terhadap salah satu jenis usaha yang sedang dia amati atau yang dia sedang pikirkan pada saat ini. Entah itu dipengaruhi oleh situasi yang sedang ngetren pada saat ini ataupun permintaan yang sedang tinggi dari konsumen ya. Lalu bicara tentang bakat. Bakat ini artinya talenta ya, ataupun bisa jadi hobi. Nah, kegemaran ataupun hobi ini juga bisa dijadikan peluang untuk memulai usaha. Dengan hobi biasanya seseorang akan bisa bertahan lama di dalam usaha karena dia menikmati jenis usaha yang dia pilih. Yang kedua adalah modal. Pengertian modal ini banyak ya. Bisa itu uang, bisa itu bicara tentang masalah material, bisa bicara tentang masalah skill, bisa bicara tentang masalah relasi. Nah, jadi pengertian modal di sini tidak sempit ya. Kalau bicara tentang masalah uang ini bisa jadi adalah uang sendiri atau uang pinjaman atau kolaborasi dari uang sendiri dan uang pinjaman. Lalu bicara tentang masalah skill, artinya keahlian. Tidak semua orang memiliki keahlian, keterampilan. Nah, hal itu adalah aset ya yang dijadikan oleh si pelaku usaha adalah merupakan harta yang tidak ternilai. Lalu relasi ini juga adalah aset ya yang memberikan jalan, yang memberikan peluang untuk memudahkan usaha. Lalu bicara tentang masalah tempat. Tidak semua orang memiliki tempat usaha. Bagi mereka yang memiliki tempat usaha, tentu saja ini adalah suatu keuntungan ya. Artinya tidak mengeluarkan uang ekstra untuk memulai usaha. Ketiga adalah waktu. Waktu bagi pelaku wirausahawan ini adalah penting. Seperti yang kita ketahui, time is money. Artinya, waktu itu adalah uang yang merupakan sesuatu yang sangat berguna atau yang harus dimanfaatkan oleh si pelaku untuk melakukan kegiatan seefektif mungkin sehingga akan menghasilkan keuntungan yang diharapkan. Contoh, sekarang banyak orang yang dagang 24 jam. Artinya peluang usahanya semakin besar. Artinya bahwa usaha dia yang dia geluti banyak dicari, banyak diminati ya. Pengertian waktu juga
bisa tentang masalah prospek ke depan. Apakah usaha yang dipilih ini adalah hanya sementara saja atau bicara tentang masalah jangka menengah dan jangka panjang. Artinya, usaha ini bisa menjanjikan kehidupan yang lebih baik lagi dan usahanya bisa langgeng sampai lama. Keempat adalah laba atau yang disebut juga keuntungan. Keuntungan yang akan kita tetapkan tentu saja akan melihat kepada jenis usaha apa yang kita pilih. Biasanya, apabila kita bergerak di bidang kebutuhan hidup sehari-hari, kisaran laba yang ditentukan adalah sekitar 10-20% karena perputarannya cepat. Tapi apabila kita memilih berniaga pada produk-produk yang perputarannya lambat, biasanya menentukan keuntungannya lebih besar daripada produk yang menjadi kebutuhan sehari-hari. Nah, ini bisa dilihat di dalam kehidupan kita. Banyak pedagang-pedagang sembako mengambil keuntungan sedikit, tapi barangnya cepat habis, cepat berputar. Tapi kalau mereka yang berbisnis di bidang otomotif atau elektronik atau misalnya furniture, itu biasanya cash flow-nya lama ya, lambat. Nah, tapi dia menentukan persentase keuntungannya akan lebih besar dibandingkan dengan yang tadi. Kelima, kita bicara tentang masalah pengalaman. Pengalaman ini adalah pelajaran yang paling mahal, pelajaran yang paling berharga. Kenapa? Dengan pengalaman, kita akan banyak tahu berbagai hal yang sifatnya mungkin tidak dapat dihitung dengan angka, tapi bisa juga dibuktikan. Dengan pengalaman juga kita akan lebih hati-hati, akan lebih bijaksana, dan sebagainya. Dengan pengalaman, seseorang akan lebih berhati-hati dan serius dalam menangani usahanya. Karena usahanya ingin bertahan lama. Karena hidup seseorang di dalam dunia usaha tergantung daripada usaha yang dijalankan. Jadi, pengalaman ini akan memberikan pengaruh besar terhadap pelaku usaha untuk melakukan bisnisnya. 5 hal tersebut adalah faktor penentu pemilihan jenis usaha. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.